Untuk memulai presentasi tentang aorta abdominalis aneurisma. Ini dari buku Rutherford, Vascular Surgery and Endovascular Therapy. Aneurisma arteri. Aneurisma arteri adalah dilatasi pada pembuluh darah arteri, di mana di sini prevalensinya yang terbanyak adalah aneurisma aorta abdominalis yang menyumbang sekitar 9.900 kematian dalam tahun 2014 dengan sekitar 120.000 prosedur dilakukan untuk mencegah terjadinya ruptur. Di mana insiden aneurisma ini sendiri meningkat seiring dengan peningkatan usia dan pada dekade kehidupan ini. Untuk definisinya sendiri, untuk definisi ukurannya, kita mengatakan aneurisma arteri adalah apabila terjadi dilatasi permanen yang terlokalisasi atau hanya sebagian saja pada arteri yang setidaknya terjadi peningkatan 50% dari diameternya atau 1,5 kali dari normal ukuran arteri. Di sini ada beberapa istilah yang ada pada aneurisma, yaitu ada ekstasi, di mana ini pada stadium awal, di mana pelebaran diameter arteri itu belum mencapai 50%. Lalu ada arteriomegali, di mana terjadi dilatasi segmen arteri yang diffuse dan kontinu dengan diameter sudah mencapai 50% normal. Dan ada aneurismosis, di mana ini terjadi aneurisma multiple pada beberapa lokasi anatomi atau kombinasi dari degenerasi aneurisma pada kondisi arteriomegali. Di sini untuk klasifikasinya, untuk aorta kita mengatakan aneurisma pada aorta itu apabila pada laki-laki, di mana di sini pada aorta ascending di sini diameternya 4,7, lalu pada descending 3,7 dan infrarenal 3,0. Sedangkan pada perempuan hampir mirip, di mana di sini diameter lebih rendah pada perempuan, di mana di sini pada ascendingnya 4,2, lalu descending 3,3 dan infrarenal 2,7. Di mana di sini ada definisi lain aneurisma aorta infrarenal, di mana batasnya adalah 3 cm untuk semua orang dewasa atau meningkat 50% dibandingkan segmen sekitar yang normal. Secara umum wanita memiliki diameter aorta yang lebih kecil dibandingkan laki-laki. Sedangkan untuk di perifer ini ada beberapa contoh arteri perifer, di mana di sini adalah diameter normalnya. Lalu aneurisma iliak, popliteal, femoral biasanya bersamaan dengan aneurisma aorta. Lalu untuk ininya ada dibagi menjadi dua, yaitu true aneurisma dan false aneurisma. Di mana true aneurisma ini dilatasinya terjadi pada sepanjang dinding vaskuler, maksudnya pada ketiga lapisan arteri tersebut. Sedangkan pada false aneurisma di sini jadi hematom lokal akibat destruksi pembuluh darah yang di mana penyebab terseringnya di sini adalah trauma, yaitu iatrogenik. Di sini ada beberapa bentuk dari aneurisma itu sendiri. Yang pertama fusiform. Di sini peningkatan diameter pada sepanjang pembuluh darah. Biasanya ini pada true aneurisma. Dan ini yang kedua ada sakular, di mana terlokalisasi dan sering berbentuk esentrik, dapat diakibatkan oleh ulkus, trauma, atau infeksi lokal. Di sini biasanya lebih sering pada false aneurisma. Lalu untuk etiologinya di sini, etiologi yang paling sering adalah degeneratif, di mana ini adalah tipe aneurisma yang terbanyak, di mana di sini faktor ini berkaitan dengan kadar metaloproteinase yang abnormal pada media dari spesimen aneurisma dan defisit enzim antiproteolitik yang menghambat metaloproteinase. Dan juga di sini ada hubungannya dengan durasi merokok, di mana di sini faktor risiko yang paling berpengaruh terjadinya aneurisma. Lalu faktor inflamasi, di mana di sini peningkatan komponen inflamasi meningkatkan reaksi fibrotik sekitar aneurisma. Di sini paling banyak mengenai aorta abdominalis infrarenal. Dengan faktor terkait adalah obstruksi ureter, lalu artritis Takayasu, lalu artritis giant cell, polyartritis nodosa, penyakit Blanchard, dan sindrom Cogan. Lalu etiologi-etiologi lainnya seperti trauma, anomali kongenital, aneurisma terkait dengan diseksi aorta, dan salah satunya juga adalah infeksi.
Untuk arteri khusus, di mana di sini pada aorta 1,7% wanita dan 5% pada pria di atas 65 tahun memiliki aneurisma aorta infrarenal. Di mana di sini pada arteri common iliaca arteri adalah yang paling banyak, dan 40% aneurisma arteri iliaca internal mengalami rupture dengan mortalitas 31%. Lalu untuk arteri poplitea, di sini prevalensinya 1% pada laki-laki usia 65-80%, di mana di sini komplikasinya berupa trombosis dan embolisasi akut. Lalu untuk yang cerebrovaskuler, diseksi setelah trauma dapat menimbulkan degenerasi aneurisma pada arteri karotis interna dan arteri vertebra. Untuk ekstremitas atas, aneurisma arteri subclavia oleh karena trauma. Lalu visceral 1% populasi, di mana aneurisma arteri splenik menyumbang 60% dari aneurisma visceral. Dan untuk renal, di sini 0,1% populasi dengan kehamilan trimester ketiga meningkatkan risiko rupture dengan mortalitas ibu dan janin hampir 70 hingga 100%. Lalu untuk arteri femoral, di sini insiden true aneurismanya rendah, yaitu 5 dari 10.000 pasien, di mana true aneurisma femoral tidak menimbulkan komplikasi kecuali ukurannya sudah melebihi 3,5 cm atau berisi trombus. Sebagian besar biasanya terjadi bilateral, seperti pada gambar. Lalu untuk aneurisma multiple, pada aorta di atas 50% pasien dengan aneurisma toraks juga mengalami aneurisma di abdominal. Lalu untuk di perifer, aneurisma poplitea paling sering terjadi bilateral. Sebanyak hampir 60% mengalami aneurisma bilateral dan 49% dengan aorta abdominalis aneurisma. Lalu riwayat keluarga, pasien dengan riwayat keluarga aneurisma memiliki risiko 30% mengalami aneurisma. Lalu juga ada gangguan jaringan ikat, di mana di sini penyebab utamanya aneurisma familial. Lalu ada degenerasi kistik medial. Lalu selanjutnya aneurisma aortoiliak. Untuk definisinya, aneurisma aorta abdominalis infrarenal itu adalah adanya pelebaran pembuluh darah yang melebihi 3 cm atau peningkatan di atas 50% lebar dibandingkan dengan segmen proksimal yang normal. Di mana di sini prevalensinya yang di atas 4 cm itu sekitar 1% dari laki-laki umur 55-65 tahun. Dengan prevalensi meningkat sekitar 2 hingga 4% per dekade peningkatan usia. Jadi setiap 10 tahun prevalensinya meningkat sekitar 2-4%. Di mana AAA terjadi lebih sering pada laki-laki dan perokok dan memiliki riwayat keluarga dengan aneurisma. Tingkat ruptur tahunan sebesar 2,2%, di mana paling banyak ditemukan pada pasien dengan diameter AAA yang sebesar 5 hingga 5,5 cm. Dengan morfologi yang tipe sakular yang meningkatkan risiko ruptur. Di sini ada beberapa contoh diameter dari aorta abdominalis, aneurisma aorta abdominalis ini, di mana di sini dengan meningkatnya diameter itu meningkatkan risiko rupture-nya. Lalu ini dari anatomi, aorta abdominalis memasuki kafum abdomen posterior terhadap ligamen arcuata dan berada sepanjang sisi anterior, sedikit di kiri dari aspek anterior vertebra lumbar, dan vena cava inferior berada di sisi kanan. Lalu untuk cabang aorta abdominalis ini ada cabang yang berpasang, contohnya pada arteri adrenalis, renalis, gonada, phrenic, inferior, dan lumbar. Ada juga cabang yang tidak berpasangan, seperti arteri coeliac, lalu mesentric superior dan mesentric inferior. Lalu ada cabang yang terminal, yaitu seperti iliaca communis, di mana segmen aorta abdominalis terdapat arteri renalis yang membedakan menjadi jadi aorta abdominalis ini dibagi menjadi infrarenal dan suprarenal, di mana kalau infrarenal dia berada di bawah arteri renalis dan pada suprarenal dia berada di atas arteri renalis. Lalu untuk patofisiologi terjadinya aneurisma aorta abdominalis,
di mana di sini aorta abdominal dan thoracic descending dibentuk melalui fusi dari embrio dari aorta dorsal berpasangan, di mana dinding aorta dewasa tersusun atas 3 lapisan, yaitu intima, media, dan adventitia, di mana pembentukan aneurisma berkaitan dengan proses degenerasi inflamasi dari sel matriks jaringan ikat dan otot polos pada pembuluh darah aorta. Lalu juga ada defek sporadik yang diwariskan dari komponen ini. Lalu intraluminal thrombus, yaitu berkembang dari lapisan luminal, lalu pembentukannya dipicu oleh aktivasi platelet yang meningkatkan stres oksidatif dan cedera proteolitik berkaitan dengan penipisan dinding, hilangnya sel otot polos medial, dan degradasi elastin dan inflamasi adventitia. Degenerasi lapisan adventitia terjadi fibrosis luas dan inflamasi ditandai dengan infiltrasi limfosit, makrofag, dan sel mast. Lalu juga bisa karena infeksi, seperti contohnya infeksi bakteri seperti Chlamydia pneumoniae dan flora oral, yang juga berkaitan dengan perkembangan dari aneurisma mikotik. Lalu untuk diagnosisnya ini sendiri, kita bisa pertama kita lakukan anamnesis. Pada umumnya aneurisma aorta abdominalis ini bersifat asimptomatik atau tanpa gejala, di mana biasanya ada beberapa yang menimbulkan gejala seperti nyeri pada perut atau punggung, di mana di sini dari anamnesis biasanya kita temukan pasien dengan riwayat hipertensi, merokok, dan riwayat arteriosklerosis. Lalu untuk pemeriksaan fisik, biasanya di sini kita bisa menemukan adanya benjolan atau massa yang berdenyut pada daerah supraumbilikal atau midline, di mana beberapa pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan. Yang paling sederhana adalah ultrasound. Di sini ultrasound adalah yang paling bagus untuk pemeriksaan awal, ini untuk screening dan evaluasi diameternya. Namun ini tidak ideal untuk mendeteksi terjadinya ruptur. Lalu yang kedua kita bisa gunakan adalah CT. Ini lebih baik dibandingkan ISG dalam hal mengukur diameter dan memberikan kontras seperti pada CT angiogram dapat memberikan informasi anatomis yang lebih baik seperti kalsifikasi, trombus, atau adanya oklusi dari arteri. Lalu kita juga bisa menggunakan MRI, di mana di sini cukup sensitif untuk mendeteksi AAA, namun tidak mampu mendeteksi kalsifikasi dinding aorta yang penting untuk rencana operasi selanjutnya. Gadolinium berkaitan dengan terjadinya fibrosis sistemik nefrogenik. Lalu juga ada angiografi. Ini adalah pemeriksaan yang tidak dipilih untuk screening atau surveillance karena sifatnya invasif dan hanya digunakan untuk kasus khusus, pada kasus yang perlu karakter detail dari aneurisma untuk rencana intervensi. Ini contoh dari penggunaan USG, di mana kita di sini bisa menilai ukuran diameternya. Lalu ini gambar CT scan dan ini adalah MRI. Untuk terapinya itu sendiri, terapinya dibagi menjadi 2. Terapi dengan obat-obatan atau medikamentosa dan terapi dengan operasi. Untuk terapi medikamentosa, mekanisme target meliputi inhibisi fungsi imun, dislipidemia, hipertensi, degradasi jaringan ikat, stres oksidatif, dan degenerasi sel otot polos vaskuler, menimbulkan efek bermakna pada uji coba hewan namun tidak pada manusia. Biasa jenis obat yang biasa digunakan contohnya pada obat beta blocker, ACE inhibitor untuk menurunkan tensi, doxycycline, statin, dan antiplatelet. Lalu di sini untuk terapi yang selanjutnya adalah dengan operatif, yaitu di sini ada beberapa indikasi untuk kita melakukan terapi intervensi atau operatif. Contohnya pada AA dengan ukuran diameter 5,5 cm pada laki-laki dan 5 cm pada perempuan, atau dengan laju pertumbuhan AA-nya pada dalam 12 bulan atau dalam 1 tahun lebih dari 10 mm.
pelebaran diameter AA-nya. Lalu pada tipe aneurisma sakular, yang dimana di sini yang paling sering terjadinya ruptur, lalu adanya pada diseksi trombus mural atau fraktur dari kalsifikasi dari sakular. Lalu untuk intervensinya di sini ada dua, yaitu ada endovaskuler dan open repair. Pada dasarnya mortalitas pada 2 tahun dari kedua tindakan tersebut pada dasarnya sama, di mana intervensi endovaskuler menurunkan morbiditas dan mortalitas dini, khusus biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan komorbid. Ini ada bagan untuk untuk rencana intervensinya. Di mana di sini bisa dilihat sendiri, kalau pada AAA, di mana jika terjadi ruptur, jika iya, apakah pasien bisa dilakukan repair, bisa dipilih endovascular repair atau open repair. Jika tidak ruptur, kita perlu menilai risiko rupturnya, apakah dia risiko rendah atau risiko tinggi. Lalu kalau kita menemukan dia pada risiko rendah, biasanya hanya dengan obat-obatan atau medical management, medikamentosa itu tadi. Lalu pada jika risiko rupturnya tinggi, kita lihat kembali apakah life expectancy dari pasien itu, apakah dia tinggi ataukah dia rendah. Jika life expectancy-nya memang rendah, misalnya pasien pada usia tua, biasanya kita menggunakan terapi medikamentosa juga. Tapi kalau dia life expectancy-nya tinggi, seperti pada pasien masih muda, dianjurkan untuk dilakukan operasi. Di sini operasinya bisa dilakukan open repair atau FR. Lalu untuk terapinya ini seperti yang tadi saya jelaskan, ada dua, yaitu FR atau endovascular aneurysma repair dan open repair. Di mana di sini FR adalah pilihan pertama pada semua kasus AAA yang memerlukan intervensi apabila memungkinkan. Di mana anatomi aneurisma harus sesuai sehingga dapat dilakukan. Pada kasus open repair, dilakukan pada pasien yang tidak memenuhi kriteria anatomi untuk dilakukan FR. Seperti contohnya zona landing yang pendek atau menyudut, trombus yang berlebih, arteri renal aksesori yang besar, dan multiple, serta akses pembuluh darah yang berkelok dengan penyakit oklusif. Open repair dapat dilakukan pada endoleak persisten dan tumbuhnya kantong aneurisma setelah FR. Lalu untuk open repair ini indikasinya, contohnya pada aorta yang terinfeksi, lalu pasien yang tidak dapat dilakukan FR, lalu adanya riwayat kegagalan endograf sebelumnya, ada tidaknya aortic neck atau aortic neck proksimal pendek, bengkok, trapezoid, sehingga memiliki risiko trombus atau kalsifikasi. Lalu juga adanya aneurisma lain pada kamen atau eksternal iliac artery, lalu adanya ginjal horseshoe dengan arteri isthmus dan renal multiple. Lalu untuk teknik open repair biasanya ada dua. Di sini ada transperitoneal dan retroperitoneal. Di mana di sini transperitoneal ini adalah operasi open repair yang aksesnya cepat ke aorta infrarenal, sehingga tidak memerlukan posisi pasien yang kompleks. Ini ideal untuk dilakukan pada kondisi kegawat daruratan. Sedangkan pada retroperitoneal, di mana akses lebih baik ke arteri renal kanan, internal kanan, arteri iliaca eksternal, dan arteri femoral. Di sini lebih cocok pada pasien dengan obesitas. Lalu ini untuk tindakan operasinya transperitoneal repair, di mana di sini pasien diposisikan dengan supine dengan lengan abduksi, dibuatkan insisi midline, omentum dan kolon transversal diangkat ke arah sepal, lalu usus halus digeser ke hemiabdomen kanan untuk melihat aorta, lalu ligamen tres dibagi sepertiga dan seperempat porsi duodenum, direfleksikan sisi kanan pasien, dan limfatik periaorta, dan jaringan ikat diligasi dan dibagi. Lalu lakukan insisi peritoneum posterior, dilanjutkan ke arah kaudal untuk melihat keseluruhan arteri infrarenal. Lalu dilakukan insisi peritoneum posterior
harus mengarah ke kanan aortic midline untuk mencegah cedera EMA. Lalu ada mesentery sigmoid dan bifurcatio dari plexus saraf otonom. Arteri ilaka kiri dapat diakses dengan menggeser kolon sigmoid ke medial dan insisi peritoneum posterior. Aorta pararenal di sini peritoneum posterior dibuka ke arah sepal setinggi vena renalis. Lalu apabila lokasi vena renalis sinistra di anterior, vena dapat dimobilisasikan untuk melihat aorta lebih jelas dengan memotong cabang gonadal dan adrenal dan lumbal pada gambar A. Kita dilakukan pemotongan. Lalu untuk keputusan memotong vena renalis sinistra dilakukan sebelum mobilisasi, karena setelah dipotong, cabang gonad, adrenal, dan lumbal harus dipertahankan untuk menjaga drainase vena yang adekuat. Pemotongan dilakukan sedekat mungkin dengan vena cava inferior, yaitu seperti gambar B. Lalu aorta supraceliac ini memotong omentum dan atau ligamen gastrohepatik, identifikasi aorta dengan palpasi dan jaringan di atas krus kanan. Diafragma dipotong dengan electrocauter. Lalu aorta supraceliac ini memotong lesser omentum atau ligamen gastrohepatik, identifikasi aorta dengan palpasi dan jaringan di atas krus kanan. Diafragma dipotong dan dengan electrocauter. Rotasi visceral medial kiri membentuk akses ke segmen visceral aorta. Peritoneum di insisi sepanjang garis Todd. Lalu kolon kiri, pankreas dan spleen dimobilisasi ke medial. Ginjal dapat dimobilisasi en bloc atau ke kiri dari fossa renalis. Lalu rekonstruksi arteri, pasien mendapatkan heparin sistemik, aorta dan arteri ilaka diklem. Arteri dibuka dengan aortotomi longitudinal dan ditransisi dengan T-shape pada ujung proksimal dan distal. Anastomosis proksimal dibersihkan dari trombus dan kalsium, kemudian dilakukan end-to-end anastomosis. End-to-end anastomosis menggunakan running polyperineal suture dengan rekonstruksi distal dilakukan serupa. Lalu closure, setelah tercapai hemostasis, kantung aneurisma ditutup di atas graf menggunakan running absorbable suture. Lalu peritoneum posterior juga ditutup. Apabila kantong aneurisma atau retroperitoneum tidak bisa diaproksimasi di atas graf, omentum dapat digunakan sebagai untuk penutup graf tersebut. Lalu ini pada yang retroperitoneal repair, di sini pasien dengan posisi lateral dekubitus kanan. Insisi pada celah ICS ke-10 di garis aksila posterior, bervariasi tergantung ujung proksimal aneurisma ke arah abdomen hingga di bawah umbilikus setinggi ujung proksimal rekonstruksi yang direncanakan. Insisi kulit, jaringan subkutan dan otot dilakukan. Peritoneum dipisahkan dari dinding abdomen dan diafragma sehingga cavum abdomen terbuka dan memperlihatkan aorta infraabdominal. Untuk mendapatkan akses yang lebih baik dari segmen visceral aorta dan mencapai titik klem supraceliac krus kanan diameter dipotong, lokasi klem diidentifikasi pada aorta yang dipotong sepanjang permukaan arterior dan posterior. Lalu aneurisma dibuka dengan aortotomi longitudinal setinggi aorta proksimal, kemudian menjadi T-shape seperti pada gambar A. Lalu arteri renalis kiri dipisahkan dari dinding aorta dengan kaf kecil sekeliling aorta pada gambar B. Lalu stenosis dideteksi dan dapat ditangani dengan endarterektomi atau balon mounted stent yang dipasang melalui aorta yang terbuka. Ujung proksimal graf dimiringkan dan memasuki celiac SMA dan
anastomosis dilakukan dengan running polyphrine suture, lalu graft proximal decline pada gambar D. Ginjal kiri kemudian direvaskularisasi dengan bypass dengan aliran dari graft. Setelah mencapai homeostasis, sistem retraktor self-retain dilepas dan isi peritoneum dikembalikan ke konfigurasi anatomi normal. Untuk manajemen intraoperatif di sini ada pertimbangan anatomi, manajemen arteri mesentrika inferior, abnormalitas dari ginjal seperti pada horseshoe kidney atau pancake kidney, lalu ada abnormalitas vena, lalu manajemen aortic clamping bekerjasama dengan tim anestesi, proteksi ginjal. Ada beberapa agen yang berperan dalam proteksi ginjal selama aortic cross clamping, yaitu furosemid, mannitol, dopamin, dan acetylcysteine. Di mana perfusi renal dengan kristaloid hiperosmolar dingin atau salin dengan mannitol dan metilprednisolon menghasilkan hipotermia ginjal yang meningkatkan outcome dari ginjal. Di sini komplikasi dari tindakan ini, di mana dari uji randomis dari penelitian ini mengalami komplikasi perioperatif, di mana dari 71 pasien yang mengalami komplikasi perioperatif, di mana 26%-nya mengalami komplikasi serius dan 11% mengalami komplikasi berat pada periode perioperatif. Seperti iskemik miokardial, lalu ada gagal nafas, gagal ginjal, iskemik kolon, lalu iskemik ekstremitas bawah, iskemik spinal cord, dan trombosis vena. Lalu ini outcome-nya di sini adalah beberapa penelitian yang dilakukan, di mana di sini total pasiennya sampai 1.400 pasien, di mana di sini rata-rata ininya berkisar sekitar 4,4, ada yang 3, lalu ada yang 1,3. Jadi untuk follow up-nya, aorta harus dinilai setidaknya dengan ultrasound duplex untuk memastikan tidak adanya dilatasi aorta progresif. Panduan Society of Vascular Surgery, pasien harus menjalani pencitraan surveillance setiap 5 tahun. Mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih.